Selamat bertemu di pelajaran kita yang pertama, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Oke, kamu udah kenal sama saya. Kita berdoa, mulai. Amin. Oke, pelajaran pertama kita mulai. Ada di dalam buku paketmu halaman 1 sampai 6. Oke. Judulnya Tuhan pedoman hidup keluargaku. Nah, oke. Kita lihat pengertian keluarga. Keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Contohnya ayah, ibu, dan anak. Itu disebut keluarga inti. Ya, itu disebut keluarga inti. Kalau ada keluarga inti berarti ada keluarga yang lain. Ada, itu keluarga besar. Apa itu keluarga besar? Yang ada hubungan darah. Siapa? Kakek, ada nenek. Paman, ada bibi. Anaknya apamu? Sepupumu. Baru anaknya lagi keponakanmu. Oke? Nah, itu yang dikatakan keluarga. Nah, sekarang pertanyaan, kalau ada anak adopsi itu termasuk keluarga? Termasuk, karena di atas dikatakan persekutuan sosial. Nah, yang paling dekat, yang paling dekat sama-sama bertanggung jawab di rumah itu, nah itu juga termasuk, ya, termasuk juga. Oke? Yang kemudian, fungsi keluarga menurut iman Kristen. Nah, yang pertama itu fungsinya adalah teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta serta isinya. Itu kita lihat di Kejadian 1 ayat 28. Jadi kita ini sekarang bekerja di dunia ini, mengolah alam ini jangan sampai rusak. Oke? Artinya sama-sama melestarikan untuk kebaikan alam. Ya. B. Sebagai lembaga pendidikan yang utama dan pertama. Kenapa dikatakan yang utama? Karena pendidikan itu yang pertama sekali kita terima adalah dari keluarga, bukan dari sekolah. Di situ kamu lahir, kamu sudah diajari. Ya, di dalam kandungan pun kamu sudah diajari juga. Ya, sudah dididik dengan ibumu yang bertingkah laku yang baik. Kau diomongin di perut, dipegang perutnya. Ya, oke, itu dia. Ya, jadi dari keluarga dulu. Ya. Bagian C, sebagai tempat bagi keluarga yang mengekspresikan, menyatakan, melakukan, ya. Apa itu? Melakukan kasih, saling mengasihi, setia, saling menghormati, ya, menghargai, ya, itu dia. Supaya keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis dan keluarga yang ideal. Nah, itu dia. Sesuai dengan ajaran Kristiani. Sesuai dengan ajaran Kristiani. Oke? Nah, jadi perlu kamu mengetahui bagaimana cara-caranya di dalam keluarga itu supaya bagaimana keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi teladan, menjadi panutan. Nah, itu dia, ya. Jadi berarti keluarga itu harus menjadikan Allah kepala dalam atau pimpinan dalam keluarga itu. Memang orang tuamu, ayah menjadi pimpinan, tapi di atasnya itu Allah yang menjadi pimpinan dalam keluarga, karena dia yang memelihara dan memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, yang selanjutnya, bagaimana peran Allah dalam kehidupan keluarga? Nah, peran Allah yang pertama sekali memprakarsai atau membentuk keluarga itu, contohnya waktu orang tuamu menikah, itu kan diberkati. Nah, pendeta itu adalah sebagai jalan atau jembatan, ya, mensahkan menjadi suami istri, menjadi keluarga, ya. Jadi Allah sendiri yang memprakarsai terbentuknya keluarga. Nah, coba lihat, manusia diciptakan dengan perbedaan yang ada, yang perempuan berbeda sifatnya, laki-laki berbeda sifatnya. Nah, ini disatukan. Nah, luar biasa kan persekutuan itu. Nah, tetapi perbedaan itu adalah untuk saling melengkapi, membutuhkan dan mendukung, ya, saling membutuhkan dan mendukung. Jadi perbedaan itu bukan diejek, tetapi dilengkapi, ya. Mungkin yang tadi
si wanitanya tidak tahu begini, jangan diejek ya, diajari ya. Laki-laki dan perempuan harus begitu nanti. Nah, lihat Kejadian 2 ayat 21 sampai 25. Nah, yang kemudian keluarga Kristen. Keluarga Kristen adalah, nah apa pengertiannya coba? Kamu tahu nggak? Kamu seorang Kristen tapi nggak tahu pengertiannya, hancurlah kau ya, locok ya kan? Keluarga Kristen adalah keluarga yang hidupnya dipimpin Kristus sebagai kepala dalam keluarga. Ya. Seperti yang saya katakan pertama tadi, ya. Allah menjadi pimpinan kita atau Kristus sebagai kepala dalam keluarga supaya keluarga itu damai. Coba kau lihat 1 Korintus 11 ayat 3. Nah, ini coba lihat ini. Oke, ini orang sama-sama belajar, ya kan? Nah, itulah peran Allah yang memeliharakan kehidupan kita. Kalau tidak, kita sudah mati sekarang. Apalagi corona sekarang ini ya, udah nggak ada lagi itu, ya. Oke. Nah, bagaimana caranya supaya kita tahu peran Allah itu? Ya, kehidupan kita sekarang ini kita sehat-sehat, dijauhkan dari mara bahaya. Walaupun ada keluargamu yang kena corona, doakan supaya sembuh, ya. Bukan dijauhkan, ya. Tapi kamu jangan lupa pakai masker, ya. Pakai masker kemanapun kamu berada. Oke? Nah, baik. Yang terakhir, ada evaluasinya bagaimana supaya ada nilaimu nanti, ya. 1, saya kasih tugas nih ya. Tuliskan yang dimaksud dengan keluarga inti. Tadi ya sudah saya kasih tahu ya. Tuliskan yang dimaksud dengan keluarga inti dan keluarga besar. Ada tadi ya. Yang kedua, tuliskan pendapatmu. Ya. Apa itu keluarga ideal dalam keluarga Kristen? Saya juga tadi sudah menerangkan tuh. Kalau nggak tahu lagi nggak tahu saya ya. Yang ketiga, tuliskan dengan singkat cerita tentang pernikahan di Kana. Nah, mereka mengandalkan Tuhan loh dalam pesta itu. Tapi apa cerita singkatnya? Kau lihat. Oke? Nah, yang kemudian yang penting kamu ketahui, absenmu sesuai dengan tugas yang kau serahkan kepada BP kelas 11, Bu Rani. Setiap hari Sabtu ya, di double polio. Kalau tugasmu tidak kau kumpulkan, berarti saya anggap kau tidak hadir. Kehadiranmu juga perlu pertanggungjawabkan dalam daring ini. Kamu respon enggak dalam daring ini? Ya, kalau kamu ada bertanya, silakan buat di kolom-kolom komentar juga boleh, ya, boleh ditanyakan. Kalau memang masih ada tersisa waktu, kamu bisa belajar dulu, ya. Jangan lupa setiap hari Sabtu kamu menyerahkan tugas ke sekolah dengan pakaian biasa. Jangan lupa pakai juga masker, ya, pakaian sopan ke Ibu Rani. Absenmu sesuai dengan tugas yang dikumpulkan setiap hari Sabtu. Jadi apabila kamu tidak mengumpulkan tugas, saya anggap kamu tidak hadir, ya. Terima kasih, kita doa. Amin. Ini masih ada waktu apa-apa?